Assalamualaikum Sobat UFC, teka-teki kembali terjadi. Ini terkait dengan siapa yang akan menjadi lawan dari Islam Makhachev. Kenapa? Ada spekulasi ya yang terjadi karena Ali Abdelaziz ini memberikan sebuah update siapa yang akan dihadapi oleh Islam Makhachev, tapi belum secara jelas update tersebut yang dikatakan oleh Ali Abdelaziz. Dia mengatakan bahwa UFC saat ini sedang bekerja untuk memberikan pertarungan yang besar untuk Islam Makhachev, dan nama dari Ian Garry tidak termasuk. Lebih besar, salah satu pertarungan yang terbesar di UFC yang mereka sedang kerjakan. Stay tune, jadi tunggu begitu ya. Tapi setelahnya ada balasan dari Ian Garry Machado yang mengatakan ya mereka tidak melakukannya. Lalu Ali Abdelaziz mengatakan sang juara akan memberitahukan kepada kamu ada beberapa opsi besar. Kamu saat ini ada di pembicaraan. Jadi Ian Garry ada di pembicaraan. Nah, ini menurut gua yang akhirnya menjadi spekulasi siapa yang akan dihadapi oleh Islam Makhachev. Dan melihat hal ini, menurut gua ya ini terkait dengan UFC White House ya. UFC White House yang kabarnya akan berlangsung di bulan Juni, dan kabarnya juga akan diumumkan pekan ini. Sekitar 6 pertarungan ya yang akan diumumkan oleh Dana White. Apakah Islam Makhachev akan termasuk di dalamnya atau tidak? Terkait dengan spekulasi ini, terkait dengan kabar ini, gue ingin mungkin memberikan semacam kayak analisa perkiraan siapa sih sebenarnya yang dimaksud oleh Ali Abdelaziz nih. Sebelumnya di channel ini gue katakan bahwa menurut gue lawan yang paling ideal atau bahkan mungkin lawan yang paling menarik ya bagi Islam Makhachev adalah Ian Machado Garry. Gue berbicara terkait dengan kelas welter, jadi tidak artinya petarung-petarung yang memang saat ini berada di kelas welter ya, bukan petarung yang dari kelas yang lebih atas lalu turun ke welter ataupun dari bawah naik ke kelas welter. Gue tidak memasukkan kategori itu. Karena ada beberapa petarung misalnya di kelas welter, Jack Della Maddalena JDM sebagai peringkat pertama akan menghadapi Carlos Prates di UFC Night 275. Jadi gua pikir juga kalah telak JDM ketika menghadapi Islam Makhachev, jadi sangat wajar JDM tidak mendapatkan rematch secara langsung. Ada Belal Muhammad yang mantan juara ini saat ini menduduki peringkat keempat, kalah menghadapi Ian Machado Garry. Carlos Prates menang luar biasa menghadapi Leon Edwards, sudah memiliki lawan ya, yaitu adalah Jack Della Maddalena. Lalu ada nama lain ini, Kamaru Usman yang sebelumnya disebut-sebut ini akan menghadapi Islam Makhachev. Ali Abdelaziz pun juga sempat memberikan update seperti itu, tapi yang terbaru Kamaru Usman mengatakan bahkan Kamaru Usman ini ditawarkan nama lain ya, ditawarkan Dricus Du Plessis. Gua nggak tahu nih apakah berarti Kamaru Usman akan naik kelas ke kelas middleweight atau Du Plessis yang akan turun. Tapi Kamaru Usman mengatakan dia tidak tertarik pertarungan menghadapi Du Plessis. Dia hanya ingin pertarungan yang berkaitan dengan gelar ya, dan itu tentu saja menghadapi Islam Makhachev. Tapi saat ini bukan lagi opsinya. Gue juga sudah pernah membahas di channel ini terkait dengan ya bahwa Kamaru Usman ini sudah out, katakanlah seperti itu, dari opsi untuk menghadapi Islam Makhachev. Dan tanda-tanda dari beberapa waktu terakhir nampaknya memang Ian Machado Garry saat ini tengah berada di Georgia, di Tbilisi, untuk mempersiapkan atau untuk meningkatkan ya skill grapplingnya, wrestlingnya. Dia mengatakan dia butuh itu, bahkan sambo juga demikian ya, skill sambonya untuk bisa menghadapi Islam Makhachev. Dia memilih Georgia karena tidak mungkin dia memilih
dari Rusia ya kan, sangat patriotik sekali orang-orang Rusia, jadi tidak mungkin membantu yang akan dilawan oleh Islam Makhachev. Nah sekarang balik lagi nih, tadi dari nama-nama kelas welter menurut gua tidak ada yang bisa disebut pertarungan besar gitu. Hanya ada satu nama sisa, yaitu adalah Mikael Morales, petarung yang saat ini rekornya tidak terkalahkan, 19 kali kemenangan, luar biasa. Bahkan yang terbaru dia menang menghadapi Sean Brady, nama yang juga papan atas menurut gue di kelas welter. Selain Mikael Morales, gue tidak melihat ada nama lain lagi. Tapi pertanyaannya adalah, kalau dibandingkan ya antara menghadapi Mikael Morales atau menghadapi Ian Machadogeri, mana kira-kira yang lebih menjual? Kalau melihat dari rekor misalnya, ya Mikael Morales ini fantastis, 19 kali kemenangan ya, dan 19 kemenangan itu didapatkan 14 kali itu melalui kemenangan KO. Memang sangat impresif. Yang terbaru dia mengalahkan Sean Brady. Sebelumnya dia mengalahkan Gilbert Burns, mengalahkan Neil Magny. Jadi dia punya rekam jejak katakanlah seperti itu di UFC ini luar biasa. Tapi sekali lagi, mana kira-kira yang lebih menjual jika disebutkan pertarungan yang lebih besar ya kan, yang disebutkan oleh Ali Abdelaziz? Ya kalau gue pikir sih menghadapi Ian Machadogeri, karena dari sisi peringkat pun juga Ian Machadogeri di peringkat kedua, Michael Morales itu di peringkat ketiga. Dan gue tidak mengerti kenapa pertarungan menghadapi Ian Machadogeri ini justru bukan menjadi opsi pertama dari apa yang dikatakan oleh Ali Abdelaziz ya, walaupun masih masuk ke dalam opsi. Oleh karena itu gue juga ingin melihat ya, kira-kira dari kelas di sekitarnya ada tidak? Dari kelas middleweight, ya satu-satunya pertarungan menurut gue yang bisa disebut ini pertarungan salah satu yang terbesar, yaitu adalah ketika misalnya Islam Makhachev menghadapi Khamzat Chimaev. Tapi itu tidak mungkin terjadi juga. Mereka sama-sama punya background orang Rusia dan gue tidak berpikir mereka akan bertemu. Lalu kelas middleweight, siapa lagi petarung yang menghadapi Islam Makhachev yang disebut ini mungkin pertarungan terbesar? Gue tidak melihat yang lainnya. Dricus du Plessis, Nazaruddin Imamov, gue tidak melihat ada nama-nama tersebut. Oleh karena itulah gue pindah lagi ke kelas di bawahnya, Ilia Topuria. Nama ini sering dikaitkan dengan Islam Makhachev ya, tapi setelah Islam Makhachev ini naik ke kelas welterweight, dan menurut gue juga Ilia Topuria, selain memang Islam Makhachev yang sudah naik ke kelas welterweight, bukan lagi di lightweight, ini butuh proses lagi menurut gue. Proses apa itu ya? Ilia Topuria untuk bisa naik ke kelas welter, dia harus menyelesaikan dulu kelas lightweight gitu. Dia merebut gelar juara ya, atau mendapatkan gelar juara mengalahkan Charles Oliveira, tapi dia belum pernah mempertahankan. Dan menurut gua tidak fair kalau Ilia Topuria itu dinaikkan ke kelas welter. Walaupun gua tahu ini pasti akan sangat menjual, pertarungan ini pasti sangat menjual, sangat luar biasa, karena Ilia Topuria juga memiliki rekam jejak, artinya rekor yang luar biasa, tidak terkalahkan di 17 kali pertarungan, mengalahkan nama-nama besar di UFC seperti kayak Max Holloway, dan juga Charles Oliveira tentu saja, dan nama-nama lain juga. Tapi menurut gua Ilia Topuria harus menghadapi Justin Gaethje dulu. Ini jelas kewajibannya. Dia sebagai juara ada interim. Pertemukan, harus ketemu dulu. Kalau Ilia Topuria naik kelas menghadapi Islam Makhachev, ya menurut gue ini tidak lagi rapi ya, penyusunan pertandingan di masing-masing divisi atau masing-masing kelas di UFC ini. Sehingga Ilia Topuria sekali lagi, kalau dari sisi bisnis menghadapi Islam Makhachev akan luar biasa, tapi kewajibannya harus dipenuhi dulu. Dia harus menghadapi Justin Gaethje, titik di situ. Nah, dari situ bagi gue, maka dari kelas middle maupun kelas lightweight tidak ada yang saat ini menurut gue secara fair juga dan ideal untuk menghadapi Islam Makhachev, apalagi disandingkan dengan pertarungan terbesar, katakanlah seperti itu ya. Nah, lalu siapa kira-kira? Ya menurut gue ada dua opsi itu tadi, Ian Machadogeri atau Mikael Morales. Hanya dua itu saja. Mungkin ada satu lagi, tapi ini semacam kayak imajinasi saja sih menurut gue. Conor McGregor, siapa lagi? Karena kalau Conor McGregor balik dan dihadapkan dengan Islam Makhachev, ya kita tahu bagaimana Conor McGregor ini namanya sangat menjual dan masih sangat menjual, sehingga siapapun yang dihadapi ini pasti juga akan
bisa disebut pertarungan yang besar. Dan kalau dihadapkan dengan sang juara, ini akan lebih lagi, ditambah lagi ya, bagaimana ada sejarah antara Conor McGregor dengan tim dari Khabib ya kan, termasuk juga Islam Makhachev. Jadi kalau itu yang dilakukan, ya maka akan menjadi pertarungan besar. Tapi balik lagi, kita berbicara terkait dengan UFC White House ya, dimana ya saat ini pun juga belum terlihat nih persiapan untuk menuju ke sana dari petarung-petarung misalnya yang dikaitkan dengan Islam Makhachev. Hanya ada seorang Ian Machado-Garry yang sudah memulai persiapan tersebut, sehingga menurut gua mungkin ini bisa jadi hanya strategi saja dari Ali Abdelaziz terkait dengan negosiasi mungkin dengan pihak UFC. Tapi kita lihat ya, jelas pekan ini kabarnya Dana White sebagai presiden dari UFC akan mengumumkan pertarungan untuk UFC White House. Bagaimana menurut sobat UFC? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih sekali lagi juga dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.